kami bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Matius. Mohon belas kasihan anugerah-Mu supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam Renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan, kita buka sama-sama dari Kitab Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Nah anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia di bumi, ada banyak penyakit yang belum ditemukan obatnya. Orang yang mengalaminya sangat menderita. Beberapa penyakit itu bahkan dianggap berasal dari setan. Salah satunya adalah penyakit ayan. Ayan adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan syaraf yang membuat penderitanya mengalami kejang yang berulang-ulang. Penyakit ini bisa berbahaya dan tidak boleh berada dekat dengan air atau api. Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Semua jenis penyakit tunduk dalam nama-Nya, termasuk penyakit ayan. Suatu hari setelah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, Tuhan Yesus kembali diikuti oleh banyak orang yang sakit dan kerasukan setan. Pada waktu itu juga datang seseorang yang membawa anaknya yang sakit ayan. Anak itu menjadi bisu, mulutnya berbusa dan giginya bekertakan. Anak itu seringkali terbanting-banting ke tanah dan tubuhnya kejang-kejang. Ia sudah menderita penyakit itu sejak masa kecilnya. Orang tuanya bercerita bahwa anaknya itu dirasuki roh jahat dan seringkali roh jahat itu menyeretnya ke dalam api atau air untuk membinasakannya. Pada waktu anak itu melihat Tuhan Yesus, roh jahat mengguncang-guncang anak itu hingga terlempar ke tanah. Hingga terlempar ke tanah dan terguling-guling. Nah, anak-anak, betapa menderitanya anak itu ya. Pasti itu badannya sakit sekali. Dan yang paling menyedihkan adalah orang tuanya gak bisa berbuat apa-apa untuk anaknya. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus juga gak bisa menyembuhkannya. Orang tua anak itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Orang tua itu sebenarnya tidak yakin loh anak-anak bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Maka Tuhan Yesus meneguhkan orang tua itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ayah anak itu akhirnya sadar bahwa dia awalnya tidak percaya, tapi dia mau belajar untuk percaya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada ayah anak itu dan para muridnya, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Tuhan Yesus menegur roh jahat yang ada di dalam diri anak itu. Dan seketika itu juga keluarlah roh jahat itu dan anak itu pun sembuh. Nah anak-anak, juga kamu dan saya, mari kita renungkan kisah ini. Murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir roh jahat yang ada dalam diri anak itu. Dalam hati mereka timbul ketidakpercayaan yang menyebabkan kuasa yang mereka miliki menjadi tidak bekerja. Apalagi saat anak itu tergoncang-goncang dan ada orang-orang banyak yang melihat kejadian itu, murid-muridnya semakin takut dan tidak bisa mengusir setan itu. Tapi dengan mudahnya Tuhan Yesus mengusir setan itu sehingga anak itu mengalami kesembuhan untuk pertama kalinya. Kamu bisa bayangkan ya betapa senangnya ayah anak itu, terlebih anak itu yang sejak kecilnya menderita, akhirnya dibebaskan dari roh jahat yang menyiksanya. Setelah peristiwa itu, murid-murid Tuhan Yesus mendatanginya ketika orang banyak yang mengikuti mereka sudah pergi. Mereka bertanya, "Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Tuhan Yesus menjawab, "Karena kamu tidak percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman
sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Nah, anak-anak, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Maka tidak ada yang mustahil bagi kamu dan saya. Tidak perlu iman yang besar untuk bisa menyatakan kuasa Tuhan. Bahkan gunung bisa kamu pindahkan meskipun kamu memiliki iman yang sangat kecil. Nah, iman yang sangat kecil artinya iman yang sejati, iman yang sempurna, iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, hidup menang selama-lamanya. Setiap orang, setiap anak yang percaya dosanya dihapuskan, diberikan iman sejati, iman yang membuat kamu dan saya senang belajar mengenal Tuhan Yesus dan senang belajar mempercayai Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, maukah kamu memiliki iman yang sejati? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus menjadikan kami memiliki iman yang sejati. Biarlah kami terus mau belajar firman Tuhan, supaya kami makin mengenal Tuhan dan makin mempercayai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami jika kami masih sering tidak percaya kepada Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami, dan biarlah Tuhan memakai kami sejak anak-anak untuk terus memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tetapi dalam firman anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dah. Habatus.